Halo halo teman-teman. Boleh boleh banget ya teman-teman di-share ke teman-temannya gitu biar banyak yang join. Halo halo. Ini nanti jam 7 aku mulai ya teman-teman. Wah, gila baik dari PNS. Aku di Indonesia. Halo Raffi, halo No. Share ndek teman-teman mbok ono biar banyak yang join. Pakai bahasa Indonesia enggak sih? Wih, Mas Adam join ngeri. Bima join. Baik Kak Raffi, baik. Di grup keluarga juga nggak apa-apa kakak. Nggak apa-apa dong. Ayo dang. Ayo share ke teman-temannya. Minimal 100 lah yang join. Eh, Oke, ini karena udah menunjukkan pukul 7 malam. Di sini aku bisa mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman di sini baik semua dan dalam keadaan sehat dan senang. Nah, di sini teman-teman udah pada tahu nggak nih? Pada malam hari ini kita bakal ngapain aja? Nah, sebelum teman-teman menjawab di kolom chat, nah di sini aku bakal ngabsenin kalian satu-satu nih. Nah, ada @ardiansah_asli, ada @adeliat_ramadhani, lalu ada @ai hai ya, ada @muhafriansyah.
Lalu ada at IBR underscore Rafli 2. Wih, ternyata teman-teman di sini banyak banget ya yang join. Teman-teman udah sangat antusias. Kalau gitu, langsung saja nih teman-teman. Ngapain sih acara kita pada malam hari ini? Nah, pada malam hari ini kita bakal sharing-sharing mengenai manajemen keuangan dengan pakarnya langsung nih. Nah, langsung tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita sambut Bapak Dani Rahmat. Halo Bapak Dani Rahmat, selamat Halo malam Mas, Senin. Gimana nih kabarnya Bapak? baik Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Panggilnya Mas siapa nih? Mas Raffi? Iya Bapak, saya Mas Raffi. Oke, suara saya jelas ya? Dapat dipanggil Raffi. Iya, iya terdengar dengan jelas kok Pak. Oke, sip. Baik, sebelum acaranya dimulai, alangkah baiknya untuk Bapak Dani Rahmat memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak. Oke, kalau perkenalan diri, nama saya Dani Rahmat, biasa dipanggilnya Mamat. Jadi saya lebih senang mengakrabkan diri itu dipanggil dengan nama Mamat gitu. Nah, saya panggilnya nggak usah Bapak. Mas Mamat aja atau Kang Mamat boleh, atau Mas Mamat atau Mamat aja juga boleh gitu. Nah, saya itu lulusan Teknik Informatika IPS, tapi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu kan. Terus sekarang saya lebih fokus ke dunia keuangan. Jadi kerja di bank sebagai tukang kredit. Terus saya juga punya sertifikasi, beberapa sertifikasi di dunia keuangan gitu. Gitu Mas Raffi. Jadi jadi Mas Mamat ini sangat berkompeten dalam bidang manajemen keuangan ini ya Bapak. Ya Mas. Mas aja Mas, jangan Bapak. Terlalu kebiasaan Bapak ya soalnya. Ya nggak apa-apa. Mas Ini aja, ya. Iya. Ya lumayan kalau dibilang kompeten ya lumayan ngerti lah apa yang saya omongin gitu. Oke, langsung saja ya Mas Mamat, biar nggak tambah malam. Ini Mas Mamat kan pakar manajemen keuangan nih. Bagi Mas Mamat, seberapa penting sih manajemen keuangan? Sorry Mas, keputus. Seberapa penting manajemen keuangan buat mahasiswa gitu ya? Iya Mas. Ya, kalau manajemen keuangan buat mahasiswa, buat teman-teman yang sekarang lagi join gitu ya, penting banget dimulai sejak dini nih. Nah, ini bagus banget nih acaranya. Masih mahasiswa udah ngomongin tentang manajemen keuangan gitu ya. Jadi sejak dini sudah diatur duitnya, sudah biasa nabung, sudah biasa investasi, itu nanti sudah biasa budgeting juga. Itu nanti ke depannya akan bagus banget nih. Karena membangun kebiasaan keuangan yang baik itu sangat susah. Apalagi kalau sudah punya uang banyak. Jadi sebelum punya uang banyak itu sudah dimulai itu penting banget gitu. Jadi memang benar-benar krusial nih Mas. Harus dimulai sejak mahasiswa malah. Untuk ngatur keuangan itu. Oh jadi kayak gitu ya Bapak, ya Mas Muhammad. Nah, kan ini kita mahasiswa nih. Lalu kita masih awam dalam memanajemen keuangan. Nah, pada saat kita pembelajaran itu kan masih sering kita mengalami kegagalan gitu, Bapak. Gitu, Mas. Lalu dalam kegagalan itu mungkin ada faktor-faktor tersendiri yang menyebabkan kita gagal, yang kemudian untuk kedepannya mungkin kita dapat menghindari hal tersebut seperti itu. Apakah ada, Mas? Ini kegagalannya ini kayak gimana, Mas? Mas Raffi? Contohnya kayak gimana nih? Soalnya kalau nggak ngerti contohnya kegagalannya dalam manajemen keuangan seperti apa, nggak bisa ngomong gimana solusinya, kan? Contohnya kayak gimana nih gagalnya nih? Contohnya seperti ini kan, ada prinsip Pareto itu ya, Mas. Ada 80/20, 50/30, 20. Nah, seperti itu. Nah, kita udah menerapkan prinsip itu dan kita udah membagi rekening kita untuk tiap-tiap kepentingan seperti itu, Mas. Tapi kita lebih sering mengambil dari kepentingan A untuk kepentingan B seperti itu karena dana yang berada di kepentingan A itu tidak mencukupi seperti itu, Mas. Kurang gitu ya. Ya. Iya. Yang Mas Raffi sebutkan tadi 20, 30, 50 itu bukan Pareto tapi budgeting.
ngebudgetin keuangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya misalkan uang dari orang tua nih, atau misalkan sudah kerja gitu sambil kuliah, terus kemudian udah dapet gaji. Nah biasanya kan apa namanya, prinsip paling sederhananya kan dibagi 20, 30, 50, 20% buat investasi, 30% buat senang-senang, 50% buat kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu termasuk bayar kos, beli buku, segala macem gitu ya. Udah dibajetin sendiri-sendiri, ternyata buat kebutuhan ini masih kurang. Ngambil dari yang investasi. Investasinya diambil lagi, harusnya disisihin buat investasi, ternyata kepake nih buat kebutuhan-kebutuhan hidup gitu. Nah, cara menghindari biar tidak terjebak untuk pakai budget yang lain untuk keperluan yang nggak semestinya, itu harus disiplin sebenarnya, Mas. Jadi, banyak nih orang yang sudah bikin budget 20, 30, 50, tapi kemudian mereka nggak mentaati si budget itu. Misalkan, dari orang tua 1 juta, sudah dianggarkan nih 200.000 mau dipakai buat investasi, 300.000 buat, apa namanya, senang-senang gitu ya, terus 500.000 buat kebutuhan hidup contohnya. Ternyata yang 500.000 ini kurang. Kenapa? Karena nggak disiplin. Nggak disiplin itu biasanya kayak gini, Mas. Diajakin temen nongkrong gitu kan, harusnya sih udah nggak ada lagi duitnya, tapi nggak bisa nolak nih gara-gara temen-temennya ngajakin nongkrong gitu kan. Ya akhirnya pakai duit yang dipakai buat bayar kos harusnya dipakai buat beli kopi, dipakai buat nongkrong. Nah itu jangan sampai seperti itu. Harus bisa ngomong ke temennya, sorry nggak bisa nih duitnya udah habis gitu kan. Jadi next time aja ya aku ikutan, atau kalau mau ikut ya bawa kopi dari rumah, atau kalau enggak ya nggak beli apa-apa gitu. Nah kadang-kadang kan susah tuh kalau mau nongkrong sama teman-teman nggak apa kayak gitu gitu ya. Atau kalau nggak disiplin belanja, Mas. Belanja apa namanya, belanja di toko online, harusnya udah tahu nih duitnya nggak cukup, tetap aja belanja gitu. Jadi nggak disiplinnya itu kuncinya, ya harus disiplin, harus benar-benar ditaati gitu. Berarti dapat disimpulkan berarti kita harus bisa mengontrol diri sendiri gitu ya, Mas. Betul, Mas. Menahan nafsu seperti itu. Betul, betul. Jadi nahan nafsu itu bukan cuma di bulan puasa ya. Setiap hari kita harus nahan nafsu. Gitu. Iya. Ya, makasih Mas atas jawabannya. Oh iya teman-teman, ini acara sharing-sharing ya teman-teman. Teman-teman di sini boleh kok bertanya-tanya ke Mas Mamat. Mungkin ada pertanyaan dari kalian seperti itu. Silahkan teman-teman. Kalau mau tanya langsung pakai tombol yang di bawah ini ya berarti ya Mas ya. Atau langsung di komen. Iya. Boleh. Iya boleh kok. Sebelum menunggu pertanyaan dari teman-teman, Ya. ini saya ada pertanyaan lagi nih Mas. Siap. Kan siap. kita Silakan, sebagai mahasiswa nih, mungkin ada cara tersendiri apa enggak Mas? Buat kita mahasiswa yang mungkin pulangnya sampai larut, seperti itu untuk keperluan nongkrong-nongkrong buat nugas, kayak gitu Mas. Ini kalau misalkan bagaimana caranya untuk mahasiswa biar bisa ngatur uang dengan baik gitu ya. Nongkrong buat nugas, terus kemudian pulangnya malam dan sebagainya. Jadi gini, udah ditetapkan dari awal yang tadi 20, 30, 50 itu udah bener nih budgetingnya, Mas Raffi. Terus kemudian itu ketika mau nongkrong, ini udah disiapin duluan nih. Mau nugas udah duluan. Jadi nanti mau nugas ini untuk kalau saya dulu ya, untuk makannya itu makan jam berapa, itu makannya di mana, mau makan apa, harusnya udah tahu, udah ditentukan. Kalau misalkan di kosannya bisa masak gitu, kalau di kosnya bisa masak di kosan juga bisa Mas, dipakai buat nanti kepentingan nugas. Saya dulu waktu mahasiswa juga stay di laboratorium, di lab komputer itu sampai malam banget, sampai jam 11 malam gitu kan. Nah itu kalau misalkan siangnya ya untuk hemat gitu kan, karena saya dulu orang tua saya itu nggak mampu Mas, jadi saya harus bawa bekal dari rumah, jadi bungkus gitu makanan. Nah nanti makannya siang sore itu ada makanan, ada cemilan yang disiapin dari rumah. Dengan kayak gitu bisa menghemat uang yang dipakai untuk pengeluarannya. Nah nanti untuk keluar sama teman-teman udah direncanakan nih, nanti kita mau nongkrongnya di mana. Nah, pasti udah tahu kan nongkrongnya mau di mana gitu. Nah, terus kalau misalkan ternyata nongkrongnya itu biasa di tempat kopi yang 20 ribuan, terus ada yang bilang, aduh nggak nyaman nih di sini, nggak enak gitu, kan ada tempat ngopi baru yang mana lebih mahal gitu misalkan. Itu harus berani ngomong kitanya. Jangan duitku nggak cukup gitu misalkan. Harusnya kayak gitu sih, harus disiapin sih Mas. Bener-bener dibudgetin. Jadi jangan diturutin nih lebihnya gitu.
Saya Oh, jelaskan. jadi Oh, karena iya ya. ya, Mas Rafif ya. Saya nggak kedengeran Oh apa-apa iya, tadi suaranya. saya mute. Oh, nggak usah di-mute, nggak apa-apa Mas. Soalnya kalau nggak, saya nanti takutnya nggak kedengeran suara apa-apa saya. Oh, gitu. Oke, baik, baik, baik. Hmm. Jadi eh, teman-teman kita juga harus ini ya Mas, harus lebih care terhadap kita, bagaimana kondisi kita seperti itu ya Mas. Betul, kalau teman-teman kita Agar nggak care, kita ya. yang harus ngomong, Mas. Jadi kita harus bisa ngomong nih. Jangan sampai kita maksain diri untuk ngikutin teman-teman kita. Karena pergaulan itu satu faktor yang sangat kuat dalam ngatur keuangan. Oh gitu, baik, baik, baik. Ini ada pertanyaan nih Mas dari @nafasya Siva. Siap. Mengapa anggaran keuangan dan pencatatan pengeluaran merupakan hal vital dalam manajemen keuangan pribadi? Itu bagaimana Mas? Oke, anggaran dan budgeting gitu ya, untuk ini nggak cuma buat mahasiswa, tapi buat kita semua, itu sangat penting. Kenapa? Kayak misalkan gini Mas Raffi. Mas Raffi mau apa namanya, pergi nih ke satu tempat gitu ya, pergi ke satu tempat, terus habis itu mau pesen ojek online. Kalau mau pesen ojek online kan tentukan tujuannya dulu kan ya. Ditentukan tujuannya dulu, baru habis itu kita tahu biayanya berapa kan. Nah, sama keuangan juga kayak gitu. Keuangan itu kita harus tentukan tujuan kita itu mau kemana. Jadi apa yang mau kita capai, misalkan kita pengen punya mobil di umur 30 tahun, mobilnya itu berapa. Nah, nanti kita tentukan budgetnya, berapa yang harus kita sisihkan, berapa yang harus kita atur keuangannya. Kalau kita nggak punya kayak gitu, sama kayak kita mau pergi ke satu tempat, tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Nah, kalau nggak tahu tujuannya, ojek online-nya kan ya nggak bisa ngitung biayanya berapa kan. Nah, pentingnya kayak gitu. Itu terus kemudian ketika sudah terbentuk tujuannya apa, berapa biayanya, terus kemudian budgetnya bagaimana, kita jadi bisa disiplin, bisa ngatur duit dengan benar. Kalau nggak punya itu semua, gimana cara ngaturnya gitu? Aturannya kayak gimana, berapa yang harus disisihkan, terus gimana nyimpennya, segala macam, itu jadi buyar semua. Duitnya nggak jelas kemana nanti, Mas. Oh, jadi penting banget ya menentukan tujuan untuk eh, bisa dikatakan saving gitu ya. Betul. Eh, Betul. Ini ada pertanyaan lagi nih dari @meringga21. Mas, cara membedakan keinginan dan kebutuhan itu gimana ya? Ini gampang banget. Ini yang memang sering bikin orang apa namanya jadi boros, jadi belanja yang nggak penting gitu kan. Karena nggak tahu kebutuhannya berapa, keinginannya berapa. Nah, cara ngebedainnya gimana? Kalau misalkan kita kerasa pengen beli sesuatu, kita ngerasa butuh beli sesuatu, tahan dulu nih belinya, tahan dulu minimal 3 hari. Jadi misalkan pengen beli handphone baru gitu ya, tahan dulu 3 hari. Terus habis itu selama nahan, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah saya akan menderita kalau saya tidak membeli handphone ini? Terus kemudian apakah ada barang yang menggantikan handphone ini? Dan kemudian kalau misalkan saya tidak beli handphone ini, apakah kehidupan saya akan baik-baik saja? Kalau iya, jawabannya apakah saya akan menderita gitu kan? Iya, kamu akan menderita gitu. Terus kemudian apakah ada penggantinya? Tidak ada pengganti barangnya. Terus kemudian apakah saya itu benar-benar butuh handphone ini, kehidupan saya akan menderita kalau tidak ada itu gitu. Kalau iya, berarti harus beli. Itu kebutuhan. Tapi kalau ternyata setelah 3 hari ditahan, ternyata baik-baik saja, nggak ada apa-apa, tahan lagi 7 hari. Jadi tambah 4 hari lagi, tahan seminggu. Kalau seminggu ternyata nggak kenapa-kenapa, tahan lagi sebulan gitu. Nah, kalau bisa nggak beli selama sebulan, ya berarti nggak butuh barangnya. Gitu sih, Mas. Oh, jadi gini ya Mas, bisa dibagi antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier gitu ya Mas? Kalau teorinya iya betul. Primer, sekunder, tersier. Kalau primer, kalau nggak dipenuhi kita menderita kan. Kayak makan gitu. Kalau kita nggak makan ya menderita. Cuman makannya misalkan gini, kita mau makan steak. Kalau nggak makan steak sekali makan 50.000 gitu ya. Kalau kita nggak makan steak, kita menderita nggak? Enggak sebenarnya, karena masih bisa beli makan di warung nasi gitu. Nah, yang primer itu beli makan di warung nasi. Yang tersiernya, mungkin sekunder atau tersier malah ya, beli makannya steak gitu. Oh, baik. Ini ada yang bertanya lagi Mas, dari Siap. @Hilya_X.
izin bertanya, apa yang menandakan bahwa manajemen keuangan pribadi kita sudah baik? Nah, itu bagaimana, Ya. Mas? Tandanya sederhana, Mbak Hilya. Manajemen keuangan sudah baik itu kalau misalkan income yang kita dapat setiap bulan, pertama nih, income yang kita dapat setiap bulan itu sudah lebih besar daripada pengeluaran kita. Jadi kalau misalkan kita dapat dari orang tua 2 juta gitu sebulan, pengeluaran kita misalkan 1.800.000, masih ada sisa 200.000 gitu. Nah, itu baik. Atau kalau enggak, maksimal banget sama. Jadi dapatnya 2 juta, keluarnya 2 juta. Nah, kalau keuangan kita nggak baik, dapatnya 2 juta, akhir bulan 2 juta masih kurang, terus ditambah ngutang pinjol, ditambah pay later, ditambah segala macam, itu nggak baik, gitu. Terus kemudian yang kedua, Mbak Hilya, itu tiap bulan bisa menyisihkan 10% sampai 20% income-nya. Untuk apa? Untuk investasi. Jadi kalau mahasiswa, investasinya apa? Kalau mahasiswa misalkan dikasih orang tua 2 juta, 10% sampai 20% berarti kan antara 200.000 sampai 400.000 gitu ya. Itu bisa dipakai buat beli buku, ikut webinar, terus kemudian beli kuota internet buat belajar dari YouTube, segala macam. Itu termasuk investasi. Atau kalau enggak, beli reksadana pasar uang, beli reksadana saham, beli ETF, segala macam. Nah, tandanya itu yang kedua. Terus yang ketiga, Mbak Hilyanya nggak ngutang. Jadi sebenarnya nyambung sama yang pertama tadi, nggak ngutang buat nambah kebutuhan hidup, gitu. Jadi 3 itu aja deh. Kalau udah bisa 3 itu, udah bagus. Gitu. Baik, terima kasih. Apakah dari Mbak Hilyanya ini sudah paham gitu ya? Lalu, oh ya, ini ada yang bertanya lagi, Mas. Dari Siap. Rifa Tahara. Apakah media sosial bisa berpengaruh pada manajemen keuangan pribadi seseorang? Bisa banget. Bisanya itu kenapa? Tapi ini balik lagi ke masing-masing orangnya ya. Masing-masing orangnya itu gampang iri apa enggak, gampang ke-trigger apa enggak, terus gampang kepengenan apa enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan nih kita sendiri tuh nggak bisa ngontrol pikiran kita, nggak bisa mengendalikan apa yang kita inginkan, media sosial akan sangat berbahaya. Karena kalau ngelihat temennya makan steak gitu kan, jadi pengen makan steak. Terus habis itu ngelihat temennya beli boba, jadi pengen beli boba. Ngelihat temennya beli laptop baru, pengen beli laptop baru. Sampai dibela-belain ngutang. Nah, yang penting kalau misalkan memang kita itu pakai media sosial, kita harus tahu bahwasanya apa yang diposting ke orang di media sosial itu tidak menggambarkan kehidupan dia sepenuhnya. Kita cuma lihat apa yang ditampilkan orang di media sosial. Gitu. Kita nggak tahu nih orang posting laptop baru itu apakah dia hasil ngutang atau hasil nabung gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gitu kita mikir, kalau misalkan saya pengen beli laptop baru kayak dia, apakah saya punya uangnya? Kalau saya tidak punya uangnya, ya sudah, saya tidak beli. Atau kalau punya uangnya, tanyakan ke diri sendiri tadi itu, apakah saya butuh beli ini atau cuma ingin? Gitu. Kalau misalkan ternyata jawabannya saya memang butuh gitu kan, ya udah beli. Tandanya orang butuh. Kalau misalkan di media sosial nih ya, beli sesuatu, gak di-post di media sosial, terus habis itu dipamer-pamerin. Enggak. Kalau dipamer-pamerin itu berarti kepengen doang. Cuman biar dibilang wah gitu. Bener nggak, Mas? Bener banget sih menurut aku. Gimana nih? Tadi siapa? Mbak Rifa. Atas jawaban dari Mas Mamat ini. Kalau dari aku sih memuaskan banget ya. Ada yang bertanya lagi nih. Dari @naurau.archive. Menurut Mas Mamat, metode mahasiswa dalam memanajemen keuangan. Metode ini lebih ininya kayak gimana, Mas? Apakah menggunakan apa atau budgetingnya seperti apa atau bagaimana nih? Bisa dijelaskan sedikit lebih detail nggak? Ini sepertinya lebih ke budgeting ya, Mas. Budgeting ya, oke. Metode budgeting itu pembagiannya seperti apa kayak gitu. Oke. Gini, sebenarnya buat teman-teman baik itu mahasiswa ataupun yang sudah bekerja atau sampai kapanpun nanti, yang paling penting yang pertama kali disiapkan itu adalah dana darurat.
Jadi teman-teman sebelum ngapa-ngapain, sebelum investasi, beli saham segala macam gitu ya, siapkan dana darurat dulu. Jadi kebutuhannya teman-teman, kebutuhan hidupnya selama sebulan itu berapa gitu kan. Nah, kalau masih mahasiswa, masih single, itu siapkan 3 bulan pengeluaran. 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi yang pertama kali metodenya, jadi misalkan ada dapat uang dari orang tua tadi kan dibagi 20, 30, 50, 30% buat seneng-seneng gitu ya. Nah, 20% ini kumpulin dulu sampai ada dana darurat dulu, minimal 1 kali pengeluaran bulanan. Ditaruh di mana? Di tabungan, atau di depositoin, atau diberikan reksadana pasar uang. Kalau nanti udah 1 kali pengeluaran bulanan sudah ada, misalkan pengeluaran bulanannya sebulan itu dapat 2 juta dari orang tua tadi, pengeluarannya 1.800.000. Ya, kumpulin dulu 1.800.000 dulu di situ. Begitu nanti 1.800.000 sudah ada, 20%-nya bisa dibagi. Jadi dari 20% itu, 50% dipakai buat nambah dana darurat, 50%-nya buat investasi yang lain. Gitu terus saja, sampai nanti terkumpul 3 kali pengeluaran bulanan. Gitu, Mbak. Nah, nanti setelah ada, itu nanti baru investasi misalkan saham, ETF, terus kemudian obligasi segala macam. Nah, nanti kalau misalkan 30%-nya kan buat seneng-seneng nih, ternyata aku nggak terlalu suka nongkrong, aku nggak terlalu suka ngumpul-ngumpul sama temen nih, aku happy-happynya dengan cara mungkin nonton YouTube gitu kan, atau mungkin baca komik online gitu ya. Ya 30%-nya bisa dimasukkan ke dalam investasi, 50%-nya buat kebutuhan hidup tetap gitu. Jadi kayak gitu, disiplin terus aja kayak gitu. Baik. Yang penting yang patut dicatat itu disiplin. Jadi harus betul. disiplin ya teman-teman. Betul Mas. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas dari Nabil Al Yasir. Izin bertanya, apakah manajemen keuangan pribadi bisa kita implementasikan ke dalam manajemen bisnis seandainya kita punya suatu usaha? Nah, bagaimana itu Mas? Manajemen keuangan pribadi sama bisnis itu seharusnya dipisah. Tapi prinsipnya sama enggak gitu, agak berbeda sebenarnya. Karena kalau keuangan pribadi, kita punya income-nya itu kan sudah tahu dari gaji atau dari mana gitu ya. Nah, dari gaji kalau misalkan kita punya bisnis, yang penting di bisnis ini, kebetulan saya ini kan tukang kredit ya, jadi sedikit banyak tahu gimana cara manage untuk keuangan bisnis. Begitu punya keuangan bisnis, jadi dari bisnis ini yang pasti yang pertama kali harus dijaga adalah HPP, harga pokok pembelian PP itu. Jadi kalau misalkan bisnisnya ini misalkan jualan apa? Contohnya jualan casing handphone lah ya. Jadi jualan casing handphone boleh. Itu jangan sampai casing handphone, harga beli casing handphone itu lebih tinggi daripada harga jualnya. Pertama itu. Terus kemudian kalau nanti udah bisnis kan dikurangi sama harga pokok pembelian ya HPP-nya. Nah itu nanti itu kan jadi keuntungan ya. Begitu nanti dapat keuntungan, kenapa saya bilang harus dipisah? Keuntungan tadi itu jangan langsung diambil semuanya, dimakan semuanya sama kita, dipakai buat pengeluaran pribadi kita. Tapi kita harus putuskan sejak awal dari keuntungan bisnis itu berapa persen yang dipakai buat bayar kita, dipakai buat gaji kita, gitu. Jadi kita ngambil uang dari bisnis itu bisa ini kan sebagai gaji. Jadi pengeluaran operasional bisnisnya itu. Iya. Atau alternatif kedua, misalkan kayak gini. Untuk bisnis, terutama untuk yang baru mulai bisnis ya. Oke, keuntungan ini aku nggak akan ambil sama sekali sampai setahun. Begitu setahun penuh di total, ternyata misalkan modalnya 10 juta, keuntungannya ternyata 5 juta. Nah, dari keuntungan 5 juta itu berapa nanti yang akan dibagi ke saya sebagai dividen? Gitu. Dividen itu pembagian keuntungan. Gitu. Jadi ada dua alternatif. Alternatif pertama, kita pakai sistem gaji, berapa gaji kita setiap bulan. Atau ditunggu selama setahun, begitu setahun, langsung diambil pembagian pokok keuntungan berupa dividen sebagai pemegang saham. Gitu. Nah, sisanya uangnya dikembalikan ke bisnisnya sebagai tambahan modal, biar bisnisnya semakin besar. Berkembang. Oh, betul. Gitu. Biar berkembang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana nih, apakah sudah terjawab? Ini ada lagi pertanyaan Kak dari @rio_fahru_rozi.
Wah, Ini resesi menarik ya. sekali nih Kak. Iya Kak, jika resesi benar terjadi di 2023, apa metode yang pas untuk manajemen uang kita ke depannya Kak? Ya, resesi 2023 ini kalau kita lihat kondisinya memang sebenarnya kita sudah pernah resesi tahun 2020, 2021 kemarin kita sempat mengalami kan waktu pandemi corona gitu ya. Nah, resesi tahun depan itu yang diramal oleh banyak orang itu bukan lagi karena pandemi, tapi karena inflasi yang tinggi banget disebabkan karena perang, kenaikan harga bahan bakar. Nah, metode ngatur uangnya itu gimana, manajemen keuangannya. Kalau misalkan resesi, kalau saya melihatnya resesi itu kan, ini kan terutama disebabkan karena naiknya suku bunga nih. Kenaikan suku bunga itu akan menyebabkan apa? Penurunan harga saham sama penurunan obligasi. Jadi harga saham dan harga obligasi itu akan turun, gitu kan. Nah, buat yang teman-teman sudah pernah investasi di saham dan obligasi, saran saya nggak usah panik. Manajemen keuangannya tetap 20% buat investasi itu tetap disisihkan buat investasi, 30% buat utang atau buat senang-senang, 50% buat kebutuhan hidup itu tetap dijaga, tetap disiplin. Jangan sampai panik segala macam terus habis itu berantakan. Nah, investasinya yang turun, teman-teman nggak usah panik. Kalau misalkan resesi beneran, terus habis itu sahamnya merah, terus RDPT-nya merah, segala macamnya merah, jangan buru-buru dijual. Balik lagi, dulu beli itu buat apa gitu. Belinya apa? Buat 10 tahun lagi kah? Buat 5 tahun lagi kah? Atau buat kapan? Karena kalau teman-teman panik, dijual, itu udah pasti rugi gitu. Nah, kalau kalau misalkan pas resesi, terus kemudian saham saya turun gitu kan, itu buat saya lihat sebagai kesempatan buat nambah, buat beli lagi gitu. Jadi kalau ada barang bagus kita pegang, barangnya diskon, kenapa kita nggak beli gitu kan? Gitu teman-teman. Oh jadi bukannya malah menjual tapi membeli lagi gitu ya Pak? Kalau Gitu ya ada Mas? turun beli. Kan berarti, nah gitu kan berarti kita juga harus mencari informasi nih mengenai kedepannya apakah bakal lebih menurun atau bakal kembali sehat seperti itu. Betul. Takutnya kan nanti kalau turun gitu kan kita yang rugi. Betul. Kalau namanya investasi ya kita nggak cari informasi. Namanya investor, kita mau beli beli saham, mau beli reksadana, mau beli apapun, kita harus cari infonya dulu. Bahkan beli emas, kita juga harus cari infonya gitu. Kita harus baca dulu. Emas ini nanti gimana ya ke depannya? Kira-kira orang bakalan banyak yang pegang emas nggak ya? Dolar bakal naik nggak ya? Karena emas itu dipengaruhi sama dolar gitu. Jadi apapun yang kita beli, kita harus cari informasinya. Kalau ini saya pernah dengar dari salah satu pejabatnya Bursa Efek Indonesia yang pegang instrumen syariah. Beliau bilang gini, meskipun kamu investasi di saham syariah, kalau kamu nggak cari informasi dan kamu asal beli aja, karena katanya saham ini rame lah, apalah gitu kan, tapi nggak riset, itu kamu sama dengan judi gitu. Jadi harus cari informasinya. Biar Iya, setuju. Itu sama dengan judi kalau kita tidak membaca literasi. Betul. Baik, lanjut lagi nih Mas. Ada pertanyaan dari @aidanelaur. Lucu banget ini namanya. Halo Mas Mamat. Buat memanajemen uang saya biasanya pakai aplikasi gitu Mas, biar bisa ngelis pengeluaran. Tapi terkadang pengeluaran unexpected ini ganggu banget di target tabungan. Mohon sarannya. Nah, gini, kalau untuk pengeluaran yang unexpected ini, seberapa unexpected-nya? Jadi kalau misalkan ada unexpected expenses yang kita tiba-tiba harus keluarin bulan ini, seharusnya cuma bulan ini aja. Kalau kayak gitu ngambil dana darurat sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau tiap bulan ada yang namanya unexpected expenses, berarti harusnya nggak unexpected dong, karena kita tahu tiap bulan bakalan ada itu pengeluaran gitu. Nah, kalau kayak gitu, seharusnya sudah ada dibudgetin. Buat pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga itu berapa, itu dibudgetin. Jadi misalkan tadi kan 20, 30, 50. Ternyata pengeluaran yang tidak terduga ini ada 10%-an kira-kira. Ya udah dibagi, berarti 20 untuk investasi, 20 buat seneng-seneng, 10 buat pengeluaran yang tidak terduga, 50%-nya buat kebutuhan. Kalau kebutuhannya bisa ditekan gitu kan, bisa diminimize, bisa dihemat gitu. Nah, yang penghematannya itu dimasukkan ke dalam pengeluaran yang tidak terduga itu. Gitu. Yang namanya pengeluaran tidak terduga seharusnya cuma sekali ya.
Tapi kalau tiap bulan ada tidak terduga ya, namanya pengeluaran terduga itu sebenarnya. Gitu. Ya nggak Mas? Lebih ke pengeluaran nafsu. Saya nggak ngomong ya, yang ngomong bukan saya. Iya, iya, Pak, ya. Ini Mas, mungkin saya ingin bertanya mengenai ini ya, lebih ke personal kan. Orang tua saya lebih nyaranin saya untuk coba nih kamu investasi ke emas gitu. Itu bagaimana Mas sebagai saya yang mahasiswa yang nggak ada gimana pekerja sampingan gitu, fokus hanya untuk kuliah begitu Mas. Ya, gini Mas Raffi, kalau ini kebetulan nih saya baru hari Jumat kemarin saya upload postingan tentang orang yang berani beli emas seharusnya berani beli saham. Nah gitu kan, di postingan itu saya jelasin bahwasannya emas itu nggak jelek. Saya nggak bilang emas jelek ya, emas itu nggak jelek. Emas itu bagus, tapi ada yang lebih bagus gitu. Jadi ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Kalau saya akan milih yang lebih bagus dibanding yang bagus kan. Ya nggak? Gitu. Nah kalau Iya, benar. Mas Raffi nyuruh beli emas, ini memang kenapa kok banyak orang beli emas, karena 46% orang Indonesia itu belinya emas. Dan emas ini adalah instrumen tradisional yang diketahui oleh banyak orang memang. Artinya gampang di toko emas gitu. Nah, saran saya kalau misalkan Mas Raffi kayak gitu diminta sama orang tua untuk disarankan beli emas aja, saya sarankan Mas Raffi lebih banyakin baca, lebih banyakin cari tahu tentang emas itu seperti apa, pergerakannya bagaimana. Karena kalau saya pribadi, saya tetap pegang emas untuk dana darurat. Jadi dana darurat itu kalau misalkan pandemi, terus kemudian ada perang dagang Amerika sama Cina, terus habis itu ada subprime mortgage di Amerika. Pokoknya ada ketidakpastian di dunia aja, ada gonjang-ganjing, emas itu pasti naik. Pasti naik. Tapi gitu. Ketika kondisi damai Mas, pandemi selesai kayak sekarang gitu kan, terus habis itu krisis-krisis selesai, kondisi damai, tenang-tenang aja nggak ada apa-apa, emas itu cenderung stabil harganya. Turun, terus kemudian stabil. Yang naik kenceng saham. Gitu. Jadi emas tetap pegang nggak apa-apa, tapi Mas Raffi saran saya tetap belajar tentang investasi yang lain. Saham itu bagaimana, reksadana itu seperti apa, biar apa? Biar uangnya berkembangnya lebih bagus. Karena gini, kalau emas kita pegang, emasnya kan diem aja kan, emasnya nggak kemana-mana nih. Sementara kalau kita beli saham, saham itu kan saham perusahaan gitu ya. Nah, ketika perusahaan itu menghasilkan untung, dia akan bisa bagi dividen. Harganya naik, dapat dividen juga. Gitu. Sementara emas tidak bisa bagi dividen. Emas hanya dari kenaikan harga. Gitu. Kalau gitu ini Mas, bedanya saham yang lewat aplikasi sama saham yang kita ke banknya dulu terus dikasih literasi sama banknya, kita milih beberapa saham gitu. Oh, itu reksadana. Apakah sama apa berbeda? Kalau itu reksadana ya? Itu reksadana, betul. Jadi reksadana itu belinya bisa lewat bank. Nah, reksadana itu di dalamnya ada yang reksadana saham, ada yang reksadana pasar uang, ada yang reksadana obligasi. Jadi kalau misalkan kalau saham kita belinya nggak lewat bank, saham kita belinya lewat perusahaan sekuritas. Gitu. Jadi kalau saham ini, misalkan tadi kan contohnya yang saya pakai kan contoh bisnis jual beli casing handphone gitu ya. Nah, Mas Raffi kalau misalkan buka usaha jual beli casing handphone, sebenarnya Mas Raffi itu investasi di saham bisnis casing handphone. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa usaha, kalau saya kan pegawai, saya nggak punya waktu buat usaha sendiri. Daripada saya usaha sendiri tapi saya nggak bisa ngurusin, akhirnya saya beli saham. Gitu. Karena sama sebenarnya. Saya beli sahamnya Telkom misalkan, itu bisnisnya bisnis telekomunikasi. Saya nitip duit buat dikelolain sama Telkomnya gitu. Saya beli sebagian kepemilikannya. Gitu. Jadi kalau yang lewat bank itu reksadana ya. Oh gitu. Iya. Oke. Ini ada yang tanya lagi Mas dari @nara_anindiaswari. Halo Mas, langkah apa yang perlu disiapkan dalam manajemen keuangan? Mungkin bisa dicontohkan mulai dari hal paling sederhana. Terima kasih. Langkah yang perlu disiapkan, yang pertama itu memastikan kalau income-nya itu lebih gede daripada expense, pengeluaran. Nah, yang harus dilakukan apa untuk meyakinkan itu?
mencatat pengeluaran. Nyatatnya di mana? Bisa lewat aplikasi, bisa di buku, bisa di Excel, bisa di Google Sheet, bisa di apapun, pakai apapun bebas. Nah, kalau saya dulu, saya baris pertama, income saya berapa, gaji saya misalkan 10 juta. Pengeluaran setiap hari sekecil mungkin saya catat, Mas. Untuk parkir di Indomaret 2.000 saya catat 2.000. Parkir Indomaret tanggal sekian, kan ada kolom pertama tanggal, habis itu pengeluarannya apa, terus nilainya berapa gitu kan. Jadi tanggal sekarang 2 ya, 2 Oktober ke Indomaret, parkir Indomaret 10.000 misalkan, karena lama gitu kan, terus parkirnya itu banyak gitu, bayarin temen-temennya 10.000 dicatat. Beli cendol gitu, 5.000 dicatat. Beli apa, itu dicatat semua, bener-bener catat semua. Biasakan itu selama minimal 3 bulan. Nanti kalau sudah biasa, jadi ketahuan. Misalkan dikasih orang tua 5 juta, ternyata habisnya 5.500.000, akan ketahuan kemana. Ternyata kebanyakan beli cendol, cendol ini kan boba ya, kebanyakan beli boba gitu. Yeah. Nanti bisa dicoret. Jadi kalau misalkan kita akan kalau saya ya, setelah mencatat itu terbiasa, waktu mau beli cendol, bentar, kemarin aku baru beli cendol, kayaknya beli cendolnya kebanyakan, jadi bisa mencegah diri untuk belanja gitu. Pertama itu yang harus dilakukan. Terus kedua, investasi di awal. Jadi kalau misalkan dikasih 5 juta, 500.000 itu belikan saham, belikan reksadana, belikan buku, segala macam, tapi di awal. Begitu terima duit dari orang tua 5 juta, 500.000-nya langsung dipakai buat beli yang lain. Dipakai buat beli reksadana tadi, buat beli buku, buat beli apapun. Langsung di depan, jangan nunggu sisa. Karena kalau nunggu sisa, pasti nggak akan terlaksana. Gitu. Oh iya. Jadi kayak memaksa diri sendiri gitu ya. Betul, harus dipaksa di awal. Iya. Ini Mas, ada kan tadi kita habis membahas saham ini, ada dari @adam_alwi_ bertanya, selamat malam Mas Mamat, izin bertanya, kalau tadi Mas Mamat bilang kalau harga saham turun di akhir-akhir ini, apalagi IHSG minggu lalu juga turun hingga 1, sekian %. Mas Mamat menganjurkan hold apa dijual? Balik lagi, waktu beli awalnya itu mau dipakai buat apa? Kalau saya itu tujuan beli saham saya adalah untuk pensiun saya 15 tahun lagi, 20 tahun lagi nanti. Jadi masih panjang banget nih, saya butuhnya kapan. Dan yang dibeli apa gitu. Yang saya beli, kalau misalkan saya sebelum beli satu saham, saya analisa dulu perusahaannya itu bagaimana. Kira-kira ke depannya bagaimana. Terus ada perubahan pokok nggak, perubahan yang fundamental nggak di bisnisnya perusahaan. Kalau tidak ada, dia harganya turun, cuman gara-gara memang karena resesi, karena faktor-faktor eksternal gitu kan, harga bahan bakunya naik atau apapun gitu. Nah, kalau harganya turun, saya nggak cuma hold, saya malah akan nambah. Saya nambah lagi, beli lagi gitu. Karena tujuan saya jangka panjang. Tapi kalau misalkan teman-teman ini belinya itu emang buat trading, yang tradingnya itu harian atau mingguan, sejak awal kita sudah tahu kalau turun berapa persen harus sudah cut loss. Jangan di iya. Gitu. Jadi balik lagi ke tujuannya ya Mas ya, beda-beda soalnya. Oh iya. Ini lagi Mas, ada yang bertanya dari @rifatahara. Bagaimana cara paling ampuh buat remaja supaya tidak konsumtif? Iya kan kita sebagai remaja gitu, pengen itu, pengen ini, pengen itu, semua pengen dicoba gitu kan mas-mas remaja. Gini, biar nggak konsumtif, ya jangan konsumtif. Loh, gimana caranya gitu kan? Gini. Kalau misalkan teman-teman pengen beli sesuatu, yaitu tadi yang saya bilang di depan, tahan dulu, tahan 3 hari. Kalau udah berhasil nggak 3 hari nggak beli, tahan lagi seminggu. Kalau seminggu udah nggak beli gitu kan, tahan lagi sebulan. Kalau sebulan masih pengen beli, beli nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya udah sebulan, keinginan buat beli itu hilang kok. Iya, lucu ya, misalkan gitu. Itu kan lihat ini lucu ya ininya apa, pita kayak jepit kayak gitu. Tanya ke diri sendiri, di rumah ada nggak jepit yang bisa dipakai selain jepit yang lucu ini? Pasti masih ada kan? Udah nggak usah beli. Terus kalau misalkan pengen beli boba, teman-temannya beli boba gitu kan. Ingat gini, kalau misalkan kalau cewek-cewek kan biasanya suka takut gendut gitu ya. Boba itu gulanya luar biasa. Jadi daripada beli boba yang gulanya luar biasa, mending beli buah. Tahan-tahan aja gitu. Jangan langsung dituruti. Pokoknya tahan dulu, jangan langsung beli. Gitu.
Baik, 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 baik. Jadi gitu ya teman-teman. Ini kita lanjut lagi deh. Dari Nabil Al Yasir lagi nih bertanya. Sepertinya Oke. orang yang satu ini sangat antusias sekali, Mas. Jadi Ini investasi bisa yang paling wow, boleh. Ini Mas saya bacakan ya. Mas izin bertanya. Jadi investasi yang paling tepat, paling aman buat long time untuk mahasiswa itu apa? Investasi yang saya kasih tahu ada rahasia, investasi itu aman banget, nggak ada resiko dan untungnya gede banget. Tahu nggak investasi apa? Ini bener-bener saya nggak bohong. Jadi kalau teman-teman investasi ini nggak ada resiko sama sekali, untungnya bisa gede banget dan bisa buat jangka panjang. Investasi di ilmu pengetahuan, beneran. Jadi teman-teman sebelum beli apapun, sebelum beli saham, sebelum beli reksadana, sebelum beli ETF, sebelum beli emas, please baca yang banyak, pelajari. Saham itu ternyata kayak gini ya. Emas itu ternyata resikonya seperti ini. Oh ternyata kalau misalkan saya beli emas, saya harus perhatikan pergerakan dolar. Kalau saya beli emas, ternyata saya harus melihat harga emas dunia itu bagaimana. Ternyata saya harus membaca kondisi dunia seperti apa. Kalau saya membeli saham ini dipengaruhi oleh A, B, C, D, E. Kalau beli saham konstruksi, dia terpengaruh oleh suku bunga segala macam. Jadi investasi di ilmu pengetahuan itu paling penting, paling aman. Dan kalau misalkan teman-teman sudah banyak nih baca, sudah seneng banget baca, sudah seneng banget analisa gitu kan, apapun yang terjadi akan bisa disambungin sama teman-teman. Dan gak akan ada ruginya. Untungnya gede banget. Kenapa? Karena bisa jadi analisa banyak hal gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang masih remaja, masih belum bekerja, please belajar sebanyak mungkin. Halo? Halo, Mas? Teman-teman, suara saya terdengarkah? Di Mas Rafinya putus-putus di saya. Halo, Mas. Sorry, putus-putus, Mas. Halo, apakah sekarang udah enakan, Mas? Udah. Suaranya udah mending, tapi videonya masih nge-lag. Jadi gimana? Dilanjut aja ya. Udah nggak apa-apa Ya, aja, lanjut aja, dilanjut. Ini ada dari Rati Hamidi. Yap. Dan menurut Dani gimana pay later? Kalau menurutku mempermudah banget kalau lagi butuh barang tapi bokek, tapi pas bayar awal bulan berikutnya malah habisin 50% income. Waduh. Ini teman-teman semua yang masih mahasiswa dan teman-teman yang lagi nonton ini, pay later dan utang pinjaman online dan segala macam Nggak boleh. itu bukan solusi untuk membiayai pengeluaran yang kurang. Jadi kalau lagi bokeh, jangan pakai pay later. Orang boleh pakai pay later kalau sudah pasti punya duit buat bayar bulan depannya, tanpa harus mengurangi porsi bulan depan. Contohnya kayak gimana? Kalau teman-teman punya usaha nih, punya toko gitu ya, tahu cuan di tokonya itu misalkan 10%, 15%, 25%. Jadi beli barang, dijual lagi, cuannya 25%. Mau pakai pay later boleh. Aduh, duit itu nggak ada nih buat beli barangnya, tapi bisa bayar pakai pay later. Beli pakai pay later nggak apa-apa, tapi barangnya dijual lagi. Tapi kalau income-nya teman-teman, misalkan income-nya 5 juta gitu ya, gajinya 5 juta, terus habis itu akhir bulan mau belanja, duitnya tuh kurang cuma 200.000 aja, pakai pay later kan nggak apa-apa gitu kan. No, sangat dilarang. Kenapa? Karena pay later itu ngambil duit kita di masa depan buat kita pakai sekarang. Ya tadi kan jadinya begitu gajian lagi, kepake langsung 50% buat bayar pay later. Enggak, jangan. Solusinya kalau uangnya kurang, pertama hemat, jangan beli. Kedua, nambah income. Jadi cari kerja tambahan, cari penghasilan tambahan biar bisa dipakai buat belanja gitu. Gitu ya. Jangan pakai pay later, please. Jangan. Jangan guys, jangan pakai pay later. Pasti merugi, nikmat sesaat.
Betul, betul. Ya, gimana Mas? Ada lagi? Cie, nantangin nih saya. Gimana teman-teman? Ayo ini pasti merasa tertantang ini. Tanya, ayo. Ini Mas, saya mau bertanya ini. Siap. Masnya kan kuliah di ITS dan Ya. ITS Raya deh. Kan PPNS, ITS PENS itu terkenal dengan sibuk. Oh iya. Nah itu kita sebagai mahasiswa kan juga pengen nih dapat penghasilan selain dari sang orang tua. Nah dan sebelum melakukan investasi kan pasti kita punya modal dulu gitu Mas. Ya, Nah itu ya. modalnya dari mana ya Mas? Kalau mahasiswa sibuk belajar nih, sibuk belajar kan sebenarnya banyak pengetahuan ya. Teman-teman sekarang ini difasilitasi dengan internet yang sangat mudah dan bisa diakses siapapun. Sosial media jangan cuma dipakai scroll, terus iri sama temennya doang, jangan. Jadi manfaatkan sosial media nih. Misalkan teman-teman yang pinter bikin robot gitu ya, di Pens kan terkenal pinter bikin robot gitu ya. Nah itu bisa tuh bikin account TikTok cara bikin robot misalkan. Atau programming, ternyata programming yang gampang itu kayak gini loh gitu. Atau kalau mau bikin robot sebenarnya modalnya nggak gede-gede banget, bisa dengan cara yang kayak gini gitu. Bisa seperti itu teman-teman. Uang jualan gorden aja di TikTok bisa rame kan, Kak Jil itu kan. Gitu. Jadi teman-teman itu yang kreatif. Jangan alasan sibuk belajar, jangan alasan sibuk kuliah, terus kemudian nggak mau nyoba yang lain. Ngeblog, kalau saya dulu waktu masih mahasiswa, internet belum segampang sekarang. Gitu. Jadi saya udah punya blog gitu kan. Saya mulai ngeblog, mulai bikin akun di sosial media dulu. Nah, sekarang teman-teman gampang banget. Cari income itu bisa dari situ. Atau kalau enggak ya jadi Shopee afiliator yang suka Shopee, TikTok atau apa-apa ya, Tokopedia juga bisa. Gitu. Jadi hobinya teman-teman apa? Hobi masak. Masaknya itu ya dibikin video. Itu kan kalau di TikTok banyak banget sekarang kan ya orang yang tomat itu diukir bagus-bagus gitu kan, ditaruh di wadah habis itu diulek semua gitu kan. Yang kayak gitu-gitu tuh laku gitu. Jadi be creative. Be kreatif guys. Kreatifnya ini Mas, masuk ke mencari jurnal-jurnal buat buat laporan Mas. Ya itu juga bisa di-share loh. Anyway, ada juga kan konten Instagram, konten ini yang bisa dipakai untuk mencari laporan apa gitu, mencari jurnal tentang komputer, mencari jurnal tentang apa, itu bisa di-share juga. Semua sekarang bisa di-share. Ada marketnya sendiri-sendiri kok. Yang penting usaha gitu ya Mas. Betul. Yang penting usaha dulu deh. Jangan males. Iya. Lanjut deh Mas. Ini ada dari Nabil lagi Mas. Oh Nabil lagi nanya lagi ya, siap. Iya. Mas izin bertanya lagi, semisal kita udah ada ilmunya nih, tapi masih bingung mau invest kemana. Menurut Mas Mamat, investasi yang bisa long time dan capital gain gede di mana ya Mas? So far yang buat long term terus habis itu bisa capital gain-nya gede itu dari saham. Karena ya itu tadi perusahaannya bisa berkembang terus dividennya dibeliin saham lagi semakin naik tinggi. Gitu. Tapi tenang aja. Yang saya bilang tadi kalau misalkan Mas Nabil sama teman-teman semua itu sudah sudah mulai investasi di pengetahuan, sudah banyak belajar, nggak akan bingung kok. Pasti tahu mau kemana. Yakin saya. Jadi makanya belajar dulu, cari ilmu dulu yang banyak tentang investasi. Baik. Ini Mas ada dari @Ratih Hamidi lagi. Ya. Sepertinya agak rumit ini. Misal udah punya invest emas dan saham. Emas dan sahamnya sedikit. Tapi masih ada utang lebih buat gadai emas dulu bayar bulan depan atau jual aja invest saham dan emas. Oke, ini
ini utangnya utang pay letter tadi ya, utang pay letter lah atau utang apa gitu. Kalau KPR, Boleh. gini, kalau KPR itu sebenarnya kalau saham sih nggak apa-apa, Mas masih pegang aja nggak apa-apa. Terus bayar KPR-nya itu dari gaji gitu kan. Tapi kalau utang pay letter, utang kartu kredit, utang pinjol gitu kan, daripada ditahan-tahan, jual aja, terus habis itu bayar lunas utangnya. Kenapa nggak gadai? Gadai kan nanti bisa ditebus lagi gitu kan. Gadai itu ada biaya tambahan loh. Gadai itu utang juga, utang dengan jaminan si emasnya itu gitu loh. Daripada utang bayar lagi biaya, bayar lagi segala macam. Kalau bisa dijual, jual aja dulu, bayar nggak apa-apa. Jadi udah nggak ada lagi biaya-biaya sama sekali. Habis itu tahan buat nggak ngutang, stop utang, jangan ngutang kalau hanya cuma buat nutupi kekurangan income. Baru habis itu tambah investasi, tambah income-nya gitu, hemat. Jadi kuncinya itu kalau misalkan income yang kurang, hemat sehemat mungkin, kurangi pengeluaran, tambah income-nya. Jadi income-nya dinaikin, pengeluaran diturunin. Habis itu selisihnya di investasi ya. Gitu. Semoga menjawab ya. Baik. Dari masalah pribadi lagi sih Mas ini Mas. Silakan Mas. Bebas. Jadi kan curhat ya. Jadi curhat ya kita ya. Ya, at least masih terhubung dengan manajemen keuangan pribadi lah. Boleh. Nah ini Mas, lebih ke ini sih Mas, rasa nggak enak gitu Mas. Kan kembali lagi kayak yang pertanyaan di awal-awal, kan kita semuanya cuman dikasih duit cukup buat makan pagi sama makan siang dan sama malam gitu deh. Ya. Nah tapi teman-temannya kita ini minta buat dibayarin gitu loh. Oh, Itu bayarin traktiran. Oke. iya Pak, iya Mas kayak gitu. Itu juga dimasukin ke pengeluaran kah atau menolak kah gitu. Tapi kan kalau menolak rasanya nggak enak gitu loh Mas. Gini. Jadi lebih gimana? Ini soal gini, kalau misalkan rasa nggak enak ini dipelihara Mas, sampai nanti bekerja, sampai nanti berkeluarga, rasa nggak enak itu akan semakin gede dan akan semakin membebani kita. Yang mau saya bilang adalah masalah keuangan orang lain itu bukan masalah kita. Kalau misalkan ada teman yang memang dapat kurang dikirimin duit sama orang tuanya, terus minta dibayarin sama kita, kalau kita mampu kita bantu nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak mampu, kita harus bisa bilang nggak bisa. Sorry nggak bisa, aku bisa bayarin cuman maksimal seminggu sekali. Misalkan kayak gitu kalau mampu ya. Kalau nggak mampu bilang, yang dikirim sama orang tua itu cuma cukup buat makan siang sama makan malam. Kalau uangmu kurang, solusinya ya kamu cari kerja, bukan minta aku. Aku bukan orang tuamu gitu. Harus bisa ngomong kayak gitu Mas, beneran. Harus bisa ngomong kayak gitu. Karena kalau enggak, banyak cerita, begitu sudah masuk masa kerja, di dunia kerja, punya duit, temennya minjem duit, habis minjem duit karena nggak enak dikasih pinjem nih. Kalau udah kerja kan minjemnya nggak lagi 10.000, 20.000 kan ya, minjemnya udah ratusan ribu, udah jutaan. Ujung-ujungnya karena rasa nggak enak ini, yang minjem duit ngilang, ghosting gitu kan. Duitnya nggak balik, malah dia yang punya masalah keuangan. Jadi dari sejak masih muda, ini bukannya nggak mau bantu temen ya, tapi kasih tahu kita tuh nggak mampu memang. Kita mampunya, kalau misalkan mampunya sebulan sekali, ya bilang, aku mampunya sebulan sekali. Kalau kamu minta aku tiap minggu, tiap hari, aku nggak bisa. Karena orang tua aku ngirim duitnya cuma cukup buat makan malam dan makan siang. Makan pagi pun aku nggak sarapan, cuma minum susu atau minum air putih, gitu. Misalkan ngomong kayak gitu. Nah, kalau misalkan temennya nanti maksa, kamu kok tega sih? Lah, kamu kok tega minta ke aku gituin aja? Kan kita sama-sama mahasiswa, gitu. Kamu kok tega minta ke aku kalau mau, ayo kita cari kerja bareng. Misalkan dia mau kerja di mana, ya ayo kita kerja bareng. Kalau misalkan masnya kerja di kuliah di jurusan yang bisa membantu teman-teman bikin program, ya coba bantu bikin program gitu. Jadi coba cari duit, jangan minta sama temennya gitu. Harus berani ngomong Mas, kuncinya. Halo, Mas Raffi putus-putus di saya. Halo.
Halo, halo Mas. Mas Raffinya freeze soalnya di saya. Nah, udah lancar lagi Mas, udah lancar lagi. Coba ganti jaringan ini. Oh, oke, udah lancar. Ya, mohon maaf ya, Mas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Eh, ya udah lanjut aja ya. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman dari @Riva Tahara. Siap. Mas, apakah keluarga juga bisa menjadi faktor kegagalan dalam manajemen keuangan pribadi? Jika iya, contohnya gimana ya? Iya, keluarga itu bisa jadi faktor kegagalan juga kalau misalkan keluarga memang tidak terbiasa mengatur uang dengan baik. Jadi bisa jadi nih, kita yang sudah berusaha mati-matian ngatur uang, terus keluarga itu minjem duit gitu kan, nggak dibalikin, terus keluarga itu minta dibayarin, makan-makan, minta dibayarin gitu. Kalau kita mampu, nggak apa-apa, tapi kalau nggak, bilang aja gitu. Atau, contohnya kalau orang tuanya Mas Raffi tadi masih bagus, nyuruhnya beli emas gitu kan. Ada juga nih orang tua yang kalau misalkan anaknya punya duit disuruh beli, kamu beli deh ikutan investasi sama si bapak A gitu. Katanya yang ikut investasi di sana bisa beli mobil misalkan kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu kita harus bisa ngedukasi ke orang tua kita, ke keluarga kita. Enggak, yang benar investasi itu seperti ini, yang benar ngatur duit itu kayak gini. Dan kita harus berani bilang, saya juga punya kebutuhan loh, mama, papa, bapak, ibu, emak, bapak gitu kan. Kita harus berani bilang kalau kita juga punya kebutuhan gitu. Jadi bisa keluarga bisa jadi penyebab kegagalan ngatur duit. Gimana Riva? Apakah udah terjawab? Coba deh nanti besok-besok bilangin ke orang tua kalau lagi itu butuh edukasi. Wih, ya udah deh ini nih, udah terasa ya. Selama 1 jam ini udah. Gak apa-apa Mas, kalau masih ada pertanyaan lagi, ayo nantangin saya. Ayo gimana teman-teman? Ditantangin nih. Kalau misalkan memang teman-teman memang penasaran sama investasi, saran saya banyak-banyak belajar, tapi setelah banyak membaca, banyak belajar, cobain juga investasinya. Jadi nggak usah terlalu takut, apalagi teman-teman yang masih muda-muda gitu kan. Yang masih muda-muda ini punya banyak waktu. Beli investasi sekarang, saham atau reksadana gitu ya, terus harganya tuh